Kita Benar akan benar. lihat terlebih dahulu opening market hingga perdagangan pada pagi hari ini. Kita akan saksikan bersama-sama di layar televisi berikut ini pemirsa. IHSG sejauh ini masih menguat baik pada pagi hari ini 0,44% ke 7.891. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers ada Aman Mineral, kemudian BMRI, BBRI, KBLF, BRMS. Kemudian dari top losers ini ada PACK, SCMA, MLPL, kemudian PGEO, Pesap, dan dari sektoral ini teknologi memimpin penguatan pada pagi hari ini disusul property basic industries. Baik, kemudian kita akan bahas juga terkait dengan pembukaan bursa Asia pada pagi hari ini. Baik, untuk bursa Asia sendiri pemirsa, Nikkei dibuka melemah 1,55%, kemudian STI menguat 0,05% dan Kospi melemah 2,21%, sementara Hang Seng melemah 0,94%. Kita bergeser ke saham-saham pilihan analis pada pagi hari ini pemirsa, datang dari BRMS, kemudian Cepin, ada juga KRAS dan juga ASII dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan talk show kita dengan Mbak Rita Effendi, Investment Consultant sekaligus Founder Indonesia Investment Education. Mbak Rita, tadi kalau kita sudah bahas terkait dengan bagaimana proyeksi Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga ini sudah cukup terprice in. Tapi terkait dengan kabar ada ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed ini turun dari 100% ke sekitar 80%. Ada juga yang ragu The Fed akan betul-betul menurunkan suku bunga. Hal ini bagaimana sih Mbak Rita bisa berpotensi untuk kemudian dipertimbangkan oleh investor pasar modal? Ya kalau ternyata pasar itu atau The Fed itu ternyata tidak menurunkan suku bunganya, biasa marketnya itu pasti akan ada potensi outflow dari emerging market termasuk Indonesia. Dan Ya, modal asing biasanya untuk masuk ke Indonesia akan ketahan nih, kecuali ya flow dari MSCI ya, karena spread suku bunga Indonesia dan Amerika jadi terlalu tipis dan jadi nggak menarik. Dan rupiah juga kalau misalnya nggak ada pemotongan suku bunga biasanya akan melemah. Jadi akan menambah tekanan di sektor yang sensitif terhadap mata uang, seperti mungkin beberapa company yang punya utang dolar tinggi atau yang seperti banking juga sih, karena biasa kan asing kan masuknya ke banking sektor gitu. baik. Jadi untuk saat-saat ini investor masih boleh optimis The Fed akan turunin suku bunga atau wajib Masih. waspada nih? Masih bisa optimis ya, Mbak Rita ya? Iya, karena menurut survei Reuters yang tanggal 4 sampai 15 Agustus 2025, mayoritas 61% atau dari 67 dari 110 ekonom itu memperkirakan bahwa pertemuan The Fed tanggal 17 September 2025 akan terjadi pemotongan suku bunga sebesar Baik. 25 basis point gitu. Jadi aku rasa sih ada potensi untuk Fed itu cut suku bunga untuk pertemuan di September 2025 ini. Baik, masih ada optimisme terkait dengan banyak Ya, ataupun mayoritas ekonom ini masih benar. meyakini adanya pemotongan suku bunga ya di bulan September mendatang. Kalau kita berkaca pada penutupan perdagangan kemarin, Mbak Rita, ini saham-saham perbankan big caps jadi pemberat, di antaranya ada Benar. BBCA terlebih dahulu. Dari BBCA dan juga saham-saham perbankan lainnya ini cenderung lebih kepada profit taking atau ada data-data yang perlu kita perhatikan juga nih, Mbak Rita? Lebih cenderung ke profit taking aja sih, karena kan udah nyentuh all time high, mungkin banyak juga yang mengambil posisi untuk merealisasikan keuntungan. Hmm, Kemudian mungkin kalau dari antara investor itu kadang ada berita yang kemarin itu loh yang biasanya dianjurkan untuk di-take over. Nah, itu membuat orang atau investor tuh mau beli nanti aja deh, nah nunggu dulu gitu. Ini sebenarnya kayak gimana sih? Walaupun hal itu sangat ya nggak mungkin terjadi, tapi untuk kalangan investor retail, oh ya tunggu dulu, kita tunggu, selain tunggu harga lebih murah, kita tunggu nih beritanya kayak gimana kelanjutannya, apakah ada bantahan dan sebagainya, kayak gitu aja sih untuk baik, Bank baik. BCA. Baik, Mhm, tapi sudah turun 2,3%, boleh benar. jadi entry level yang menarik nggak sih Mbak Rita? Untuk BCA biasanya aku lebih suka kalau dia turunnya lebih jauh, kalau sekitar 82 itu kayaknya lebih menarik deh. Kalau sekarang kan dia baru mulai koreksi 2 hari ya.
Aku rasa lebih baik wait and see dulu untuk tunggu di bawah. Baik, masih wait and see dulu untuk saham-saham perbankan khususnya BCA ya. Kita Benar. juga kemarin, sangat fokus terhadap saham ASII ya, naik Mhm. 9,95%. Anda melihat proyeksinya seperti apa untuk ASII, khususnya terkait dengan diversifikasi ya, ini ke logistik, kemudian kesehatan dan juga Benar benar. energi, persepsinya terhadap investor akan seperti apa sih Mbak Rita? Asa ini sangat menarik ya, karena kemarin membukukan kenaikan tinggi Ya, selama sekian lama di listing, 10 tahun lebih, harga itu jarang sekali terjadi lonjakan. Dan ekspektasinya, ada berbagai rumor yang muncul di kalangan investor, ada rumor kalau Astra itu, akan nge-spin off, dia punya anak usaha yang tidak relevan seperti yang udah kotor, yang udah ya. tidak bersih. Nah, itu akan membuat, saham Astra ini jadi menurun kalau misalnya di-spin off. Tapi ada juga rumor lain yang bilang bahwa Astra itu berpotensi nanti setelah divest anak usahanya dia akan go private. Nah, ini yang sangat menarik, apakah ini benar terjadi? Walaupun kayaknya nggak mungkin ya saham sebesar Astra itu go private gitu. Itu aja sih yang rame, tapi secara teknikal tetap menarik ya Astra ini. Baik, ada rekomendasi yang cukup menarik untuk ASI dan nanti akan kita bahas juga di saham pilihan gitu ya Mbak Rita ya. Kita Benar akan benar. lihat terlebih dahulu opening market hingga perdagangan pada pagi hari ini. Kita akan saksikan bersama-sama di layar televisi berikut ini pemirsa. IHSG sejauh ini masih menguat baik pada pagi hari ini 0,44% ke 7.891. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers ada Aman Mineral, kemudian BMRI, BBRI, KBLF, BRMS. Kemudian dari top losers ini ada PACK, SCMA, MLPL, kemudian PGEO, Pesap. Dan dari sektoral ini teknologi memimpin penguatan pada pagi hari ini disusul property basic industries. Baik, kemudian kita akan bahas juga terkait dengan pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini. Baik, untuk Bursa Asia sendiri pemirsa, Nikkei dibuka melemah 1,55%, kemudian STI menguat 0,05% dan Kospi melemah 2,21%, sementara Hang Seng melemah 0,94%. Kita bergeser ke saham-saham pilihan analis pada pagi hari ini pemirsa datang dari BRMS, kemudian Cepin, ada juga KRAS dan juga ASII dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya baik, pemirsa kita kembali berbincang dengan Mbak Rita Effendi. Mbak Rita, kalau pagi hari ini IHSG dibuka menguat tipis, Anda melihat proyeksi hari ini seperti apa sih Mbak Rita untuk support dan juga resistensi? Apakah kemudian masih dilanda aksi profit taking atau ada penopang-penopang tertentu nih Mbak Rita? Kelihatannya market udah mulai rebound ya, diikutin dengan beberapa saham banking big cap seperti BNI, BRI, BTN, dan Mandiri, walaupun BCA sendiri masih minus ya, tapi kelihatannya udah mulai recovery. Kelihatannya indeks ini berpotensi eee, akan rebound menuju support yang udah ditembus sekarang, menuju resisten 7930, dan jika 7930 itu berhasil dilewati, maka indeks akan berpotensi ngetes lagi ke angka 8.000. Walaupun support yang mesti kita waspadain kalau dia ternyata nggak kuat hari ini, yaitu di 7820 dan 7780. Tapi kelihatannya sangat optimis, kelihatannya akan ada rebound hari ini indeksnya. Baik, ada proyeksi yang cukup positif dari IHSG, ada proyeksi bisa melanjutkan rebound dan tadi kita lihat dari top gainer sendiri tampaknya sampai BMRI dan juga BBRI ini menguat cukup signifikan. Untuk banking sektor sendiri, apakah kemudian proyeksinya juga akan melanjutkan uptrend nih, Mbak Rita? Ya, kelihatannya untuk banking, karena memang kita dapat inflow dari MSCI, yaitu menambahan bobot untuk Indonesia sektor. Ya. Untuk negara Indonesia, makanya banyak banking kita yang terjadi kenaikan dapat foreign flow karena kenaikan bobot itu. Jadi mungkin banget untuk rebound hari ini. Baik, Udah sampai rebalancing. untuk banking sektor juga proyeksinya optimis dan tadi untuk IHSG diproyeksikan kalau bisa tembus 7.930 resistensinya, ini ada penguatan yang bisa terjadi lagi begitu ya. Mudah-mudahan. Baik,
Mbak Rita, kita bahas terkait dengan saham-saham pilihan yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama di layar televisi. Pertama-tama ada saham BRMS. Sejauh apa kemudian BRMS menarik sebagai pilihan untuk saham tambang nih, Mbak Rita? Ya, BRMS memang kemarin ada salah satu broker asing yang memberikan rekomendasi untuk BRMS ya, dan itu cukup salah satu broker asing yang cukup besar namanya. Jadi itu membuat saham BRMS itu juga akhirnya rebound, Pak. Padahal kemarin pagi itu kan tutupnya merah ya. Itu juga dan membuat secara teknikal BRMS jadi sangat menarik untuk dipantau untuk hari ini, yaitu dengan target kita akan coba ke 474 resisten dan 498, di mana BRMS juga kan dari kemarin udah ada rumor kalau akan dicoba untuk masuk MSCI, walaupun yang kali ini gagal, tapi ada bulan November ya, jadi kelihatannya masih akan tes ke sana gitu. Um, BRMS ini direkomendasikan tadi untuk buy di support 420 dan juga resistance di 474. Secara teknikal juga boleh kita bilang menarik ya Mbak Rita ya. Yes. Kita ke Cepin untuk agribisnis seperti apa nih Mbak Rita proyeksinya? Ya, untuk Cepin secara berita sendiri, Cepin itu menarik karena anggaran MBG itu naik jadi 335 triliun tahun depan. Jadi ini akan berdampak positif ke sektor unggas ya, salah satu Cepin. Secara teknikal dia kan udah koreksi banyak, jadi MACD juga berpotensi golden cross hingga membuat saham ini cukup menarik untuk di buy untuk swing trade ya, target 4860 dan next target di 5010 dengan area buy di 4390 hingga 4620, stop lossnya 4310. Baik, untuk Cepin direkomendasikan untuk bisa swing trade ya Mbak ya di support 4.310 dan juga resistance di 4.860. Untuk KRAS seperti apa Mbak Rita? Iya, untuk keras ini kemarin terjadi rebound ya setelah koreksi beberapa saat. Nah, terjadi mulai ada rebound. Jadi keras ini kelihatannya biasanya dia bareng sama SMBR ya. Kemarin tuh SMBR juga udah rebound lumayan, dan secara teknikal MACD untuk keras ini juga berpotensi golden cross dengan target harga di 338 dan 342. Tapi area buy baiknya dilakukan di 284 hingga 298 ya. Stop lossnya nanti di tutupnya di bawah 224, itu harus dilakukan stop loss. Baik, angka 284 boleh jadi angka yang menarik untuk area buy ya Mbak Rita untuk keras. Kita ke ASII Mbak Rita, ini sudah masih oke atau sudah kemahalan sih Mbak valuasinya dengan kenaikan yang signifikan di perdagangan kemarin nih untuk ASII? Kalau misalnya untuk buy, aku cenderung lebih baik aku tunggu di sekitar di bawah di 5.252 ya. Aku rasa best buy biar karena kemarin tuh naik tinggi sekali ya. Jadi biasanya takutnya ada profit taking kan. Ya. Area buy di bawah 5.000 atau 52 itu aku rasa lebih safe untuk dibeli. Tapi Baik. misalnya ada yang mau spekulasi buy ya, sekarang area merah boleh nih. Tapi sekarang ternyata udah langsung ke kuning nih Mbak. Sekarang memang Astra ini menjadi magnet yang sangat kuat dalam seminggu terakhir karena berbagai berita yang muncul dan juga upgrade dari JP Morgan ya, itu membuat saham Astra itu menarik. Target bisa melakukan profit taking, misalnya kalian melakukan pembelian di 540 ya, tapi kalau buy weakness itu aku rasa lebih wise ya dengan harga yang udah tinggi sekali, tapi stop lossnya tetap harus kencang 4725. Baik, tadi angka 5.200 boleh jadi angka yang menarik untuk buy. Kalau bisa di bawah 5.200, karena kalau lebih dari itu boleh waspada profit taking ya Mbak Rita ya. Baik, tadi kita udah bahas saham-saham pilihan. Kalau kita bahas sedikit juga terkait dengan saham-saham emas. Kalau Antam kemarin melemah, Anda melihat proyeksinya seperti apa sih Mbak Rita? Kalau misalnya ada proyeksi rebound nih HSG cukup baik hari ini, untuk emas sendiri seperti apa nih? Ya, Antam itu kelihatannya sejak berita gagal masuk MSCI membuat harga sahamnya juga terkoreksi ya, dan secara teknikal juga jadi kurang positif. Ini turun udah sampai berapa hari nih nggak ada rebound ya, dan udah membentuk chart pattern kayak double bottom. Tapi menurut aku sih kalau mau beli mungkin bisa dilakukan di sekitar 27 ya, 27 benar 27 8 2690. Sekitar sana lebih aman sih untuk melakukan pembelian. Nah, mungkin untuk saham emas yang kemarin lumayan menarik perhatian investor adalah PSAB. Nah, itu PSAB kemarin chartnya menarik sekali sih Mbak Uca.
Baik, untuk Antam belum ada tanda-tanda bisa melanjutkan tanda-tanda uptrend ataupun rebound begitu ya, Mbak Rita. Tadi kalaupun Belum. ada saham-saham emas yang boleh jadi watchlist, adapun itu PSAB begitu ya. PSAB secara teknikal membentuk double bottom, lebih menarik PSAB, dan PSAB jika melakukan pembelian Baik, di sekitar 43 per 30 ya, per baik. 30 lebih menarik gitu secara teknikal ya, karena Mhm. Antam itu Ya, udah berhari-hari merah, belum ada tanda-tanda perlawanan ya. dari buyer untuk masuk gitu. Baik, terima kasih Mbak Rita. Tadi informasinya sangat menarik. Kita sudah dengarkan bersama terkait dengan BI hari ini juga diproyeksikan kemudian akan mempertahankan suku bunga, tapi sudah terprice in. Yang kita nantikan adalah arah suku bunga The Fed. Tapi kita boleh optimis, boleh melanjutkan optimisme karena dari mayoritas ekonom masih ada proyeksi yang cukup positif nih akan terjadi penurunan suku bunga begitu ya. Tadi banking sektor diperkirakan akan rebound hari ini dan bisa melanjutkan uptrendnya ke depannya begitu ya Mbak Rita. Terima kasih banyak untuk berbagai insights yang sudah dihadirkan. Mbak Rita Effendi, Investment Consultant Founder Indonesia Investment Education, sudah bergabung di Market Buzz IDX Channel. Mbak Rita, sampai berjumpa kembali. Salam sehat, Mbak. Terima kasih.